Pemirsa, selanjutnya kami akan memberikan informasi kepada Anda mengenai siaran TV digital bersama dengan Direktur Penyiaran Dirjen PPI Kominfo, Bapak Geri Antika. Kita akan sapa dulu Pak Geri. Apa kabar Mbak? Sehat ya Mbak? Sehat Pak Geri. Pak Geri, ini sebelum kita beralih membahas seperti apa tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan peralihan ke siaran TV digital. Untuk di tahap awal ini kita ingin mengetahui dulu Pak, masyarakat masih ada yang belum tahu nih sebenarnya perubahan ke siaran digital itu seperti apa dan apa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat ini Pak? Jadi masyarakat jangan khawatir dengan adanya migrasi dari TV analog ke digital, harus ganti TV atau ganti antena. Sejak 62 tahun yang lalu, siaran analog ini dapat ditangkap oleh masyarakat, itu antena dan TV-nya masih tetap yang itu. Perubahan hanya di sisi teknologinya, bukan di perangkatnya, jadi di penyiarannya. Jadi sistemnya analog ke sistemnya digital. Di sistem analog itu satu frekuensi atau satu transmitter hanya digunakan untuk stasiun TV. Sedangkan digital itu satu stasiun transmitter bisa sampai 13 stasiun TV. Jadi manfaatnya buat masyarakat yang sekarang mendapatkan gambar yang semutan atau kalau ada hujan harus dirubah antenanya, dengan siaran TV digital ini akan mendapatkan bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya itu benar-benar akan didapat. Semakin jauh dari transmitter untuk siaran analog itu semakin jelek, sedangkan di siaran TV digital selama ada sinyalnya, dimanapun masyarakat itu akan mendapatkan gambar yang luar biasa. Kemudian kelebihannya, kalau di siaran TV digital, masyarakat akan mendapatkan salah satunya parental lock, yaitu ini adalah ramah anak. Jadi orang tua bisa melok program siaran yang tidak sesuai dengan anak-anak. Yang kedua ada guidance. Jadi jadwal TV selama seminggu itu bisa dilihat di semua TV. Ya, kelebihan berikutnya adalah audionya. Kalau audionya Dolby, kita juga akan mendapatkan audio yang luar biasa di rumah masing-masing. Kemudian setiap TV nanti akan mendapatkan nomor identitasnya tersendiri, dan yang paling luar biasa ada early warning systemnya, itu peringatan kebencanaan. Pada saat nanti semua sudah selesai ASO-nya, kita akan mendapatkan peringatan kebencanaan kalau ada bencana dimanapun berada. Jadi radius misalkan 1 kilometer dari tempat kita, itu akan memberikan peringatan di TV, di HP, di radio, ini akan terhubung dan menyampaikan peringatan ada masyarakat untuk hati-hati. Jadi luar biasa ini kelebihan dari siaran TV digital ini, Mbak Mona. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya, begitu Pak Geri ya? Lalu untuk masyarakat apa saja yang harus mereka persiapkan agar dapat menikmati siaran TV digital ini Pak? Jadi masyarakat tadi saya sudah sampaikan tidak perlu ganti antena, tidak perlu ganti TV. Kalau masyarakat masih menggunakan TV yang tabung atau TV flat yang belum support siaran TV digital, jangan khawatir. Tinggal ditambahkan set-top box. Set-top box ini alat untuk menyalurkan siaran digital di TV analog. Alatnya sederhana dan mudah, bisa didapat di mana-mana. Kalau sekarang kan lebih mudah karena ada jualan online di seluruh Indonesia. Itu akan mendapatkan dengan mudah membeli set-top box. Harganya bervariasi antara 195.000 sampai 350.000. Jadi saran saya masyarakat beli set-top box yang sudah tersertifikasi, karena ada 17
Sampai saat ini 17 tipe set-top box yang sudah tersertifikasi. Kalau sudah tersertifikasi berarti ada jaminan dari pabrikan. Mbak Mona. Ya, berarti sudah ada sebanyak 17 jenis set-top box ya Pak yang sudah ada kita bisa lihat di website Kominfo begitu Pak Geri ya? Iya betul Mbak Oke. Mona. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan mengenai tahapan 1 ini Pak, analog switch off yang akan dimulai pada tanggal 30 April 2022 nanti. Ini persiapannya sejauh ini seperti apa Pak Geri? Jadi tahapan ASO itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap terakhir 2 November 2022. Secara umum, untuk tahap 1 infrastrukturnya udah selesai semua 100%. Tahap kedua lebih dari 50% dan tahap ketiga hampir sama. Jadi intinya untuk infrastruktur swasta di seluruh Indonesia udah siap semua. Sisanya di TVRI karena TVRI ini harus membangun daerah-daerah terpencil. Itu infrastrukturnya insya Allah tahap kedua dan ketiga itu akan selesai karena dari komitmen semua swasta dan TVRI 2 bulan sebelum tahapan ASO itu infrastrukturnya sudah tersedia. Yang kedua, kita harus memindahkan TV-TV analog yang ada sekarang. Jumlahnya ada sekitar 697. 697 ini harus dipindahkan ke infrastruktur MOOC-nya, infrastruktur digitalnya. Sekarang masih dalam tahap mereka proses migrasi dari analog ke digital. Nah, masyarakat sudah mendapatkan siaran di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Sekarang siarannya masih simulkas itu, siaran analog dan digital bisa didapatkan bersamaan. Sehingga masyarakat bisa membedakan antara siaran analog dan digital. Kalau masyarakat yang sudah mendapatkan siaran digital, saya yakin mereka sudah pasti cinta, akan langsung beralih ke siaran TV digital. Jadi kemudian yang ketiga adalah masalah kesiapan masyarakat dari sisi penerimaannya. Tadi udah saya sampaikan, kalau TV-nya masih analog, cukup ditambahkan set-top box. Sedangkan kalau TV-nya sudah digital, itu tinggal di-searching ulang dapat siaran TV digital yang program siarannya lebih banyak dari siaran TV analog. Yang terakhir adalah sosialisasi. Jadi sosialisasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena ada beberapa masyarakat yang belum mengerti tentang siaran TV digital. Nah, sosialisasi ini dilakukan melalui TV, kemudian multi platform dan medsos, webinar segala macam. Bahkan pertunjukan rakyat di beberapa tempat provinsi itu sudah dilaksanakan. Tujuannya adalah di samping masyarakat melihat pertunjukan rakyat yang disukainya, di situ diselipkanlah sosialisasi TV digital. Jadi intinya tidak ada masalah Mbak Mona, persiapan infrastruktur dan semuanya kita didukung oleh swasta dan stakeholder lainnya. Berarti sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah sosialisasi terus berjalan ya Pak, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita ingin tahu Pak, masyarakat di daerah 3T itu bagaimana penerimaannya terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo dan juga pemerintah mengenai peralihan ke siaran digital? Sebenarnya beruntung ini untuk masyarakat di daerah 3T karena 3T ini persiapannya sudah dimulai sejak 2019. Nah, untuk masyarakat di daerah 3T malah mereka beruntung sudah mendapatkan siaran TV digital dan sudah ASO sebenarnya. Karena di daerah 3T itu sebelumnya tidak pernah mendapatkan siaran TV analog. Nah, sosialisasi yang dilakukan adalah melalui TV.
dari hasil survei Kominfo maupun Kompas, masyarakat mendapatkan sosialisasi yang paling efektif adalah melalui TV. Karena yang selama ini mereka nonton TV pasti akan mendapatkan dengan mudah sosialisasi yang didorong melalui TV-TV yang siarannya di analog. Dan isu lain adalah killer content. Nah, killer content ini sangat menarik. Kalau misalkan masyarakat senangnya bola atau olahraga atau berita, kalau itu killer content ini di siaran TV digital, masyarakat akan mudah beralih ke siaran TV digital. Nah, untuk 3T ini terus terang kendalanya adalah nanti MUX TVRI yang dibangun harus diisi program siaran swasta. Selama ini kami pemerintah dengan swasta sudah mengisi program siaran di 3T ini dari swasta. Mbak Mona. Baik, kalau kita berbicara mengenai peralihan ke siaran digital ini tentunya akan banyak manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan juga pemerintah. Nah, kalau untuk masyarakat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Geri apa saja manfaat, itu ada bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kalau dari segi pemerintahnya itu apa manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah mungkin dalam tata kelola penyiaran dan seperti apa itu, Pak? Baik, sebenarnya sebelum ke pemerintah, nanti industri penyiaran sendiri akan mendapatkan benefitnya. Kenapa akan mendapatkan benefit? Tadi, satu infrastruktur kalau di analog hanya dirinya sendiri. Sedangkan di digital itu infrastrukturnya sharing, berbagi. Jadi cost-nya nanti sharing. Nah, dari hasil kajian kita untuk infrastruktur ini, cost industri akan turun drastis dan hanya di digital ini yang menggunakan seperempatnya. Yang kedua, nanti dari hasil migrasi analog ke digital ini akan bukan hanya sekedar mindahin dari siaran analog ke digital, tapi akan mendapatkan efisiensi frekuensi yang luar biasa. Ada sekitar 112 MHz efisiensi frekuensi. Nah, frekuensi yang 700 ini digunakan untuk apa? Untuk internet kecepatan tinggi. Dan kita ingin membebaskan semua masyarakat di seluruh Indonesia agar mendapatkan internet dengan kecepatan tinggi. Ada sekitar 12.500 desa sekarang yang belum mempunyai internet. Dan kadang-kadang internetnya juga yang sekarang kurang stabil. Nah, insya Allah nanti setelah ASO mendapatkan siaran internet yang kecepatan tinggi. Internet ini sangat dibutuhkan oleh kita dalam rangka COVID ini. Kelihatan kita kerja di rumah, masyarakat, pelajar, semua jual beli melalui internet. Jadi seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia akan mendapatkan support internet kecepatan tinggi ini untuk ekonomi digital. Kemudian dari hasil kajian Boston Consultant Group yang kerjasama dengan Kominfo, ada dalam waktu 6 tahun ya setelah ASO itu ada sekitar 118.000 bisnis baru. Kalau bisnis baru berarti ada lowongan kerja baru sekitar 223.000 lowongan kerja baru. Dan untuk pendapatan buat negara ini untuk perkiraan sekitar 10 triliun per bulan. Ini kan luar biasa untuk membangun infrastruktur. Dan masyarakat nanti akan mendapatkan kesempatan untuk berbisnis dimanapun juga. Seperti itu, Mbak Mona. Baik, mungkin terakhir Pak Geri, kita juga minta himbauan dari Pak Geri kepada masyarakat untuk bersama-sama mari kita beralih ke siaran digital nih, silakan Pak. Iya, sekali lagi saya menghimbau masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada, tidak perlu nunggu sampai 2 November 2022. Sejak sekarang masyarakat Indonesia sudah bisa mendapatkan siaran
TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo beralih ke siaran TV digital dari sekarang juga. Baik, terima kasih Gimana? Pak Geri Antika sudah memberikan pengetahuan kita semuanya mengenai manfaat untuk beralih ke siaran digital ini dan juga bagaimana persiapan dari pemerintah sebelum tanggal 2 November 2022 nantinya. Baik, terima kasih Pak Geri, salam sehat. Terima kasih Mbak Mona, salam sehat, jaga kesehatan terus dan Baik. protokol kesehatannya dijaga Pemirsa, terus itulah ya. dialog Terima kita kasih. dengan Bapak Geri Antika selaku Dirjen PPI Kominfo Republik Indonesia dan setelah ini pemirsa kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya tetap di Kominfo Newsroom.